Halo sobat, teman-teman semua. Kali ini saya tuh mau membeberkan tanda-tanda bila Anda itu merupakan orang yang berkarismatik. Tentunya orang yang berkarismatik ini auranya itu terpancar. Auranya terpancar dan tampak beda dari yang lain. Itu adalah orang berkarismatik. Adapun tanda-tanda dan ciri-ciri dari orang yang memiliki karismatik. Apa saja tanda-tanda dan ciri-cirinya? Mari kita bahas. Yang pertama, orang yang berkarismatik. Orang itu cenderung lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jadi orang itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Itu salah satu tanda kalau orang itu memiliki karismatik. Karena dengan kita perbanyak mendengarkan keluh kesah orang lain, mendengarkan saran orang lain dan lain sebagainya, atau bahkan mendengarkan cerita orang lain, kita menampakkan perhatian kita kepada orang lain. Dan itu merupakan salah satu ciri tanda kalau Anda orang berkarismatik. Yang kedua, orang berkarismatik itu orangnya tenang. Orangnya tenang menghadapi segala situasi. Apapun situasi yang dia hadapi, seperti apapun situasinya, dia tetap tenang. Karena dia sadar betul, dengan ketenangan dia mampu menghadapi segala situasi yang sedang menimpa dia. Yang ketiga, orang kalau dia itu memiliki karisma, orang itu cenderung tidak suka bergosip tentang orang lain atau tidak suka membicarakan hal-hal negatif dari orang lain. Kan banyak loh zaman sekarang itu orang itu kalau telepon-teleponan, video call, atau bahkan ketemu teman tetangga atau yang lain, mayoritas orang itu kalau ketemu sama teman tetangga, mayoritas mereka itu ngerumpi. Apalagi orang Indonesia, nomor satunya itu ngerumpi. Pagi-pagi bangun tidur, ibu-ibu udah ngerumpi, mbak-mbak udah ngerumpi. Di pabrik kerja, ibu-ibu udah ngerumpi, mbak-mbak udah ngerumpi. Jadi hidupnya itu penuh ngerumpi, hanya untuk membicarakan hal-hal negatif orang lain. Karena ketika kita ngerumpi, kita telepon-teleponan, kita video call, atau kita ketemu langsung ya tatap muka ngerumpi, biasanya kita itu cenderung menjelek-jelekkan orang lain, membahas hal negatif orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, seakan-akan kita yang paling baik, seakan-akan kita yang paling bersih, seakan-akan kita yang paling suci. Ya, itulah kegiatan terutama untuk warga Indonesia ya, plus 62. Itu memang seperti itu ya. Dan bukan hanya itu aja. Yang keempat, kalau dia memiliki karismatik, dia akan memiliki tutur kata yang lembut atau sopan. Tutur katanya tuh lembut dan sopan. Itu ciri khas orang yang berkarismatik. Bukan hanya itu aja. Bahkan yang kelima, orang yang memiliki karismatik itu, orang yang punya karismatik itu, dia itu akan merasa diri mereka nggak penting. Dia akan merasa, saya ini siapa? Saya kerja di sini hanya sebatas karyawan. Saya bukan orang penting. Saya bukan orang penting di sini. Saya cuma karyawan. Saya sudah berterima kasih diterima bekerja di tempat ini.
Itu ciri khas orang berkarismatik. Dia itu menganggap dirinya itu nggak penting. Dia menganggap dirinya nggak penting. Kehadirannya itu terasa nggak penting. Sekalipun di hadapan bos, bosnya itu merasa kehadiran dia itu penting. Entah dia nggak pernah buat masalah, dia orangnya baik, dia orangnya disiplin, orangnya itu taat, orangnya rajin, sehingga dia diam-diam sebenarnya dipertahankan sama bos, tapi dia merasa nggak penting. Itu ciri khas orang berkarismatik. Orang berkarismatik itu seperti itu. Lalu yang keenam, orang berkarismatik itu bijaksana. Dia bijak menghadapi berbagai masalah. Dia bijaksana, apapun masalahnya dia bijaksana. Dia nggak pernah tergesa-gesa ataupun nggak pernah salah ambil langkah. Dan yang ketujuh, orangnya rendah hati. Orangnya tuh rendah hati. Itu ciri khas dari orang-orang berkarismatik. Orangnya rendah hati, dimana dia nggak sombong, dia rendah hati, bahkan dia sederhana, sama seperti yang lain dan rendah hati.